Saya mau cerita dulu tentang apa sih itu bisnis bengkel, kemudian potensinya usaha bengkel itu seperti apa, kemudian prospek ke depan seperti apa. Coba pelan-pelan kita bahas supaya nanti teman-teman punya pertimbangan bahwa apakah mau lanjut atau mau mengurungkan niatnya. Ya gini, kebetulan saya kerja di bengkel lama 17 tahun, kemudian saya buka usaha bengkel ini sekarang mau sampai hari ini sudah 8 tahun, jadi sedikit banyak saya bisa bercerita tentang bengkel. Jadi bisnis bengkel itu bisnis yang sebetulnya bukan bisnis yang bisa diakselerasi atau bukan bisnis yang hasilnya sangat besar, enggak. Orang yang awam di bengkel kemudian punya modal besar pengen usaha bengkel, sharing dulu aja, ayo ngopi ngobrol bareng, potensinya gimana, aku pengen buka bengkel tak terus nopo enggak, ya silakan, mau terus monggo, enggak apa-apa, tapi saya akan ceritakan sedetail mungkin, ceritakan apa adanya. Kalau ada yang sharing pasti wis dibuka aja lah datanya, daripada kita ngomong sekedar katanya, janji-janji manis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santok XMBM. Ya, kali ini saya mau membahas tentang usaha bengkel. Jadi bisnis bengkel, usaha bengkel, atau mungkin buka bengkel lah bahasanya. Jadi ada ya teman-teman yang bertanya, bengkel itu hasilnya piro sih mas? Terus buka bengkel itu peluangnya gimana? Hasilnya berapa? Badannya akeh apa enggak? Untungnya banyak atau enggak? Itu banyak yang bertanya seperti itu. Kemudian banyak teman-teman yang nggak punya skill bengkel, nggak punya basic bengkel, pengen usaha bengkel. Nah, itu mungkin ini saya cerita ini mudah-mudahan bisa memberi sedikit pencerahan gambaran bengkel itu seperti apa. Oke, gini, jadi ketika teman-teman itu yang sudah terbiasa di bengkel atau basicnya mungkin dari mekanik, kemudian punya skill teknik, sudah di bengkel lama, mungkin tahu usaha bengkel itu seperti apa. Tapi kalau orang yang belum tahu, kemudian ekspektasinya nanti terlalu tinggi bahwa bengkel itu hasilnya gede, bengkel itu menguntungkan sekali, badannya akeh, untungnya banyak, terus kemudian bla 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 lah, artinya seperti itu. Jadi kita biar nggak salah, nanti ini kebetulan saya barusan evaluasi, saya barusan buka data juga, masing-masing bengkel itu pendapatan berapa, pengeluaran berapa, profit berapa, terus kemudian saya baru ingat, jadi dari baca data ini saya cerita. Jadi sebetulnya bengkel itu bisnis yang menjanjikan saat ini, bisa dibilang iya juga, tapi ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena memang yang kita jual itu jasa ya. Jadi yang kita jual, kembali lagi bahwa ketika kita buka bengkel, orientasinya adalah kita jualan jasa. Ada penjualan spare part, iya. Tapi ketika teman-teman buka bengkel, nah pengertiannya bahwa pasti ketersediaan modal untuk spare part itu biasanya terbatas. Itu digarisbawahi. Jadi ketika kita buka bengkel, usaha bengkel atau bisnis bengkel, kita harus berpikir bahwa oh iya, ternyata orientasinya adalah jualan jasa, jualan spare partnya, berarti kemungkinan modal untuk menyetok spare part atau putaran spare partnya nggak terlalu besar. Makanya dikatakan usaha bengkel itu pasti untungnya juga nggak besar, gitu ya. Artinya ya namanya jualan jasa, mau untung besar dari mana, kan nggak bisa. Hitungan kemarin saya sudah jelaskan. Terus kemudian kalau teman-teman nggak tahu bengkel, kemudian pengen usaha bengkel, saran saya lebih baik sharing dulu aja. Lebih baik sharing dulu. Kenapa? Karena jangan mudah percaya ketika diceritakan bengkel itu hasilnya gede, bengkel itu gini, jasanya sekian, dan nanti bisa untung sekian. Kalau saya pasti langsung tak bukakan data aja, wis buka data aja lah, kita sama-sama baca nanti supaya tahu hasilnya seberapa. Terus kemudian kalau teman-teman pengen hasil yang mungkin lebih besar, ya itu bukan buka bengkel, tapi buka toko spare part. Nah, kalau buka toko spare part hasil bisa besar, bisa, tergantung yaitu tadi seberapa besar modal kita, seberapa besar kita bisa bersaing, harganya kita bersaing dengan yang ini, istilahnya modal kita memang lebih besar dibanding buka bengkel. Nah, oke ya, dipahami dulu. Jadi usaha bengkel itu kita buka bengkel tapi ya di backup sama spare part. Tapi kalau bisnis spare part
Nah itu kita stok spare part yang banyak. Istilah stok spare part, jualan spare part orientasinya adalah penjualan part. Nah ketika punya mekanik yang mengerjakan itu, nah disitulah keuntungannya punya toko spare part, kemudian ada yang masangkan, itu adalah marketingnya untuk jualan spare part ini. Tetap orientasinya tetap keuntungan dari spare part, penjualan spare part. Jadi jangan dibalik. Ini basicnya. Jadi kalau usaha bengkel itu jasa plus spare part. Tapi kalau usaha toko spare part atau distributor spare part atau agen spare part yang besar, ya istilahnya gitu, orientasinya adalah jualan spare part yang banyak biar untungnya banyak. Nah cari mekanik untuk yang masakan aja. Nah itu biasanya pemilik cuma dapat ya mungkin 25%, 75%-nya mekanik. Itu ada mungkin bahkan sampai wis toko yang besar tuh wis jasamu pengen naik, aku sementing spare partku dolno ya, soalkan aja spare part saya. Ada yang seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi terus ini gambaran yang kedua, ketika teman-teman buka bengkel resmi, ini contoh ya, ini bengkel resmi minimal kan, kalau bengkel resmi kan 5 pit itu 5 tempat mekanik, itu adalah mekaniknya ada 5 lah. Nah sekarang kalau hitung-hitungan target, nah itu berapa ramai bengkel itu, pertama berapa unit yang masuk, kemudian dengan mekanik 5 itu performa masing-masing mekanik berapa, jasanya 1 bulan. Kalau target nasional itu satu mekanik jasanya ya istilahnya sekarang sudah 10 juta 1 bulan. Jadi satu mekanik jasanya 10 juta 1 bulan. Itu kalau target nasional. Tapi apakah aktualnya pelaksana bisa sampai target semua? Iya, belum tentu juga, tergantung bengkelmu posisi di mana, kemudian rame dan tidaknya. Ya kalau menurut saya sih relatif lah. Ada yang sampai target. Kalau biasanya kalau usaha bengkel, kalau di dealer atau mungkin ada penjualan motor dan bengkel, mungkin target itu bisa tercapai. Tapi kalau bengkel resmi yang murni jualan jasa sama spare part, kayaknya jasa 10 juta per mekanik itu juga ada yang tercapai ya, banyak yang enggak. Dari situ kemudian penjualan spare partnya, kalau targetnya jasa itu 10 juta, berarti target spare part satu mekanik itu 20 juta. Karena hitungan yang benar itu atau idealnya adalah penjualan spare part itu 2 kali dari jasa mekanik. Kalau jasanya 10 juta, berarti mekanik itu sebenarnya bisa jual spare part 20 juta. Itu hitungannya. Itu kalau saya ngomong bengkel resmi. Kalau bengkel umum gimana? Kalau bengkel umum ya tergantung orang yang datang. Jasa ya nggak bisa, karena kalau bengkel resmi itu jasanya kan kita sudah standar semua. Kalau bengkel umum jasanya kan tergantung, terserah bengkel masing-masing mau ditarik berapa, nggak ada aturannya. Terus dapat jasa berapa ya tergantung mekaniknya juga ngerjakan berapa, unit berapa, dan kebanyakan. Nah ini yang pembeda antara bengkel resmi dan bengkel umum. Kalau di bengkel resmi memang istilahnya kita disiplin, dalam artian setiap komponen itu komponen yang terpasang atau komponen yang dibeli konsumen itu biasanya kan ya semua lah bengkel umum sama, tapi memang jasa pasang biasanya bengkel resmi lebih mahal daripada bengkel umum. Kalau jasa pasang part, jasa servis juga. Kenapa? Karena memang standarnya bengkel resmi tinggi, investasinya tinggi, ada sekolahnya, kemudian standarisasinya memang di atas. Kalau bengkel umum memang kita kan belum ada standarisasi, ya tergantung masing-masing bengkelnya. Artinya apa? Kalau bengkel umum itu ditarget, ya targetnya sama dengan bengkel resmi, nggak mungkin bisa. Kenapa ya? Ya istilahnya apa ya? Kalau bengkelnya satu, yuk mekaniknya satu ya mungkin bisa. Tapi pertanyaannya, pemilik bengkel ketika bengkelmu rame, nggak mungkin cuma satu mekanik. Borongan iya, tapi ketika bengkel sudah mulai rame kan nambah mekanik lagi, artinya performa kan turun lagi per mekanik. Nah artinya apa? Jadi gini, saya hanya meluruskan atau mungkin memberi wacana bahwa teman-teman yang nggak punya basic bengkel, pengen buka bengkel, saya kasih tahu bahwa bengkel itu usaha yang sebetulnya aman. Kenapa kok aman ya? Karena spare partnya nggak ada yang expired, nggak ada expirednya. Terus kemudian jual jasa, aman. Tapi untungnya nggak besar, untungnya kecil. Itu dipahami dulu ketika teman-teman basicnya bukan bengkel tapi pengen buka bengkel. Buat teman-teman yang mekanik ya ini sering ya, ini saya nggak menggambarkan orang lain lah, saya aja
sering ditawari teman yang punya uang sebagai investor, toh ini saya punya uang sekian, gimana saya mau buka bengkel kelolaan hasilnya nanti gini loh. Saya ngomong kalau orang itu sebagai investor dia punya uang, dia naruh uang ke kita suruh jalankan, artinya ekspektasinya pasti tinggi. Usaha bengkel itu hasilnya besar loh. Nah tunggu dulu, saya lebih baik gini loh, bengkel itu usaha hasilnya nggak besar, tapi kalau buat kebutuhan hidup sehari-hari cukup. Istilahnya kehidupan yang ya pasti ya standar lah, nggak tinggi nggak rendah lah. Kita kalau punya usaha bengkel pasti untuk kehidupan sehari-hari ya aman lah. Terus kemudian untuk diakselerasi lah itu sulit. Kenapa? Ya karena jualan jasa, kapasitas satu mekanik itu jasanya sudah maksimal, nggak bisa dinaikkan lagi. Tapi kalau spare partnya rame, nah itu bisa. Tapi ramenya seberapa kalau bengkel? Tapi karena modalnya nggak seberapa besar untuk spare partnya. Tapi kalau usaha spare part itu bisa besar karena putarannya tinggi, untungnya meskipun persentasenya kecil tapi putarannya tinggi, dia bisa untung besar. Nah kalau bengkel enggak. Terus kemudian saya jelaskan di bengkel itu jasa itu sudah belum dikurangi operasional, kemudian listrik, kemudian sewa tempat, kemudian harian operasional explain atau OPEX, kemudian saya harus mengembalikan BEP, break even point. Nah otomatis ya nggak bisa untung besar. Nah kalau untungnya kecil mau ya monggo, tapi orang yang sudah biasa bisnis pasti tidak mau dengan untung yang kecil. Artinya apa ya, buat teman-teman yang pengen buka bengkel jangan terlalu berekspektasi. Terus buat teman-teman mekanik juga istilahnya jangan gini ya, kita itu lebih baik bercerita itu dengan data. Jadi kita buka data satu hari berapa unit, berapa rupiah jasanya, spare partnya berapa gitu, nanti biar dihitung sendiri keuntungannya berapa. Kebanyakan kan orang itu pengen punya usaha bengkel, punya uang tapi nggak punya basic, terus kemudian berharap besar, berharap ekspektasi terlalu tinggi, nanti saya buka bengkel hasilnya pasti besar. Diceritakan, iya bos gini hasilnya nanti pasti seperti ini. Nah, nanti kita jelek sama orang. Kalau sharing dengan saya yang jelas ya saya cerita bahwa hasil bengkel kayak gini loh. Bengkel itu bukan bisnis yang menjanjikan untung besar, tapi bengkel ini kemungkinan rugi kecil sekali. Artinya berapa investasinya harus dihitung. Kalau teman-teman investor punya modal besar terus kemudian suruh buka bengkel, ekspektasi hasilnya besar, ya jangan mau, karena itu nanti pasti membebani. Ya setahu saya bengkel itu, karena saya lama di bengkel, saya juga punya usaha bengkel, jadi kalau bengkel itu ya usaha yang aman lah, bahasa yang Jawa itu cokot-cokot alat lah. Ketika masa pandemi kayak gini bengkel nggak sampai rugi, tapi memang untungnya berkurang jauh gitu. Jadi seberapa besar ya tergantung lokasinya, tergantung besarnya, tergantung sistemnya, tergantung konsumen yang datang juga. Jadi ketika mau buka bengkel ya pastikan di situ daerahnya itu market share-nya berapa, konsumennya ada berapa banyak. Tapi saya yakin kok kalau bisnis bengkel ini masih ada potensi, masih bisa dikerjakan, karena sekarang hitungan sudah sederhana, masing-masing rumah itu minim ada sepeda motor 2, itu minim. Artinya apa ya, rotinya masih ada yang untuk dikerjakan. Tapi kalau untung besar enggak, saya tegaskan sekali lagi bahwa bengkel itu untungnya nggak besar, tapi cukup lah. Tapi kalau usaha yang lain, jualan barang mungkin bisa besar. Kalau pengen besar ya buka toko spare part atau bisnis yang lain. Tapi kalau bisnis bengkel, usaha bengkel, buka bengkel, ya saya bisa pastikan bahwa untungnya nggak besar, tapi cukup lah, insya Allah cukup. Artinya apa? Jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis. Buat teman-teman sebagai investor, teman-teman yang seprofesi dengan saya, mekanik, kemudian pemilik bengkel dan lain-lain, jangan terlalu menjanjikan untung yang berlebihan juga kepada investor. Ketika kita nggak punya modal, mau dimodalin orang, itu jangan terlalu menjanjikan keuntungan yang besar, karena nanti pasti endingnya jelek, endingnya pasti gegeran, eker-ekeran, endingnya pasti nggak baik. Lebih baik ceritakan aja, speak by data, buka datanya, ini loh hasilnya, pengeluaran sekian, keuntungan sekian, mau monggo, nggak mau nggak apa-apa. Sama sebaliknya, ketika teman-teman yang investor juga harus nyadari bahwa bengkel itu jualan jasa. Jadi kalau pengen untung besar ya jangan usaha bengkel. Itu pesan saya. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, pertimbangan ketika teman-teman mau buka usaha bengkel. Kalau yang dari mekanik mau buka bengkel sendiri ya gampang Pak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kesehariannya dan mereka sudah tahu
hasilnya nanti berapa, itu estimasinya pasti lebih paham lah. Tapi kalau orang yang awam di bengkel kemudian punya modal besar pengen usaha bengkel, sharing dulu aja, ayo ngopi ngobrol bareng, potensinya gimana, aku pengen buka bengkel tak terus nopo enggak, ya silakan, mau terus monggo, enggak apa-apa, tapi saya akan ceritakan sedetail mungkin, ceritakan apa adanya. Kalau ada yang sharing pasti wis dibuka aja lah datanya, daripada kita ngomong sekedar katanya, janji-janji manis. Oke, terima kasih, jangan lama-lama, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.